IKN yang sudah diberitakan telah memakan dana ratusan triliun rupiah. Kita juga sempat bahagia mendengar kalau IKN akan pindah ke Kalimantan agar pembangunan lebih merata tak di Jawa saja. Nah, hari ini mari kita membahas IKN lebih jauh dan segala kontroversi yang menyelimutinya. Mari kita bongkar. Isu tentang pemindahan ibu kota negara tentu saja bukan cuma datang dari Jokowi. Menelisik sejarah, hal ini pertama kali muncul dari Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 yang ingin memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Setelah lama terkubur, niat ini diseriusi oleh Presiden Jokowi yang mengungkapkan rencananya sejak 29 April 2019. Pada 18 Januari 2022, disahkanlah Undang-Undang IKN oleh DPR dengan menunjuk wilayah Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara sebagai ibu kota baru Republik Indonesia dengan nama Nusantara atau Ibu Kota Nusantara alias IKN. Alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN yang diungkapkan setidaknya ada beberapa yang paling santer dibicarakan. Pertama, kemampuan Jakarta yang dianggap tak mampu menopang beban sebagai ibu kota administratif dan juga kota bisnis Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kepadatan penduduk dan juga kemacetan yang terjadi. Kedua, ada isu lingkungan yang ada di Jakarta. Banjir sudah bukan hal baru kalau di ibu kota negara tersebut. Ketiga, tentu saja, narasi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa lebih optimal terdistribusi kalau IKN ada di Kalimantan. Alasan yang memang cukup masuk akal, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di luar Jawa, tentu senang kalau pembangunan tak lagi Jawa sentris. Kesenangan dari kabar kalau IKN akan pindah sayangnya tak berlangsung lama karena pengesahan Undang-Undang IKN langsung menuai banyak polemik. Mulai dari pengesahan yang sangat dikebut, undang-undang ini dikerjakan DPR dari awal Desember dan sudah sah di pertengahan Januari atau cuma butuh 43 hari. Banyak yang bilang kalau undang-undang ini sangat prematur, termasuk pakar hukum tata negara, Zeri Amsari bahkan menilai kalau naskah akademik RUU IKN tak lebih dari skripsi mahasiswa S1. Nah, makanya sifat prematur dari undang-undang ini membuatnya sering mendapatkan ajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dari berbagai elemen, mulai dari mantan penasihat KPK, tokoh politik hingga tokoh agama. Namun sayang, MK selalu menolak uji materi tersebut. Padahal harusnya kalau memang undang-undang ini tak prematur, maka kenapa tak uji materi dilakukan untuk memperlihatkan ke masyarakat kalau undang-undang IKN memang matang? Uji materi tentang Undang-Undang IKN tentu bukan satu-satunya menjadi polemik atas penunjukan ibu kota negara baru. Namun tentu saja masih ada beragam polemik lain yang menyelimuti isu tentang ibu kota negara baru. Mulai dari desain yang pernah di-spill oleh user X Melanie Puccino yang membeberkan kalau mantan kantornya pernah menang sayembara desain IKN dengan nilai fantastik mencapai 2 miliar rupiah. Mengagetkannya, desain pemenang sayembara ini malah tak digunakan padahal sudah dimenangkan karena dianggap ideal. Setelah tidak digunakan, pemerintah malah menunjuk Nyoman Nuarta yang merupakan seorang pematung untuk mendesain Istana Garuda. Desain Nyoman Nuarta ini nyatanya menuai beragam respon yang tak disangka. Contohnya pada Agustus ini, di mana Istana Garuda akan digunakan untuk upacara. Tak jarang, desain istana disamakan dengan karakter Oggy and the Cockroaches. Selain desain juga ada masalah pembiayaan dari IKN yang tak kunjung jelas. Di awal tadi sudah disinggung kalau IKN ini butuh dana fantastis, hingga lebih dari 400 triliun rupiah. Pada awalnya pemerintah sangat optimis kalau pembiayaan IKN tak akan menggunakan APBN, karena mengharapkan dana dari investor asing. Tapi sayangnya hingga Agustus 2024 ini, IKN yang sudah menelan biaya mencapai 140 triliun rupiah, malah lebih banyak didanai oleh APBN. Setidaknya ada 84,5 triliun rupiah dana APBN yang telah digelontorkan untuk IKN. Persoalan investor asing, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat bersama DPR sudah mengungkapkan kalau investor asing belum ada yang masuk karena pengerjaan IKN masih di tahapan ring 1, yang merupakan ruang perkantoran. Investor asing baru masuk di tahapan kedua nanti. Nah sayangnya dalam rapat bersama DPR tersebut, hal penting seperti MOU dari perusahaan mana saja yang sudah diterima pemerintah malah mau dibahas informal sambil makan-makan. Padahal tentu saja sebagai rakyat kita mau tahu sudah ada berapa investor asing yang fix ke IKN. Dan sebab hal penting seperti investasi asing tadi mau dibahas informal, makanya banyak narasi yang meragukan kalau adanya investor asing di IKN. Salah satunya datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira Adi Negara, yang menyatakan kalau para investor masih ragu dengan detail rencana pembangunan IKN.
Apalagi masih ada beragam proyek pembangunan besar di Jakarta, seperti perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya yang juga butuh investasi besar. Dan tentu investor asing malah lebih memilih untuk berinvestasi di Jawa yang lebih jelas untungnya ketimbang di IKN yang masih belum jelas. Tapi semoga saja investor asing beneran ada di IKN. Kalau tidak, anggaran dari pembangunan IKN bisa membuat anggaran membengkak yang berdampak pada beban ekonomi dan juga utang negara yang makin menumpuk. Tak cuma soal uang, ada lagi masalah lainnya terkait lingkungan dan juga penggunaan lahan. IKN yang dibangun di atas hutan Kalimantan tentu memberikan ancaman deforestasi besar yang bisa merusak ekosistem lokal. Lebih parah lagi persoalan lahan. Sejak revisi Undang-Undang IKN pada Oktober 2023, ada banyak poin yang dinyatakan bermasalah. Salah satunya adalah hak guna lahan yang mencapai 190 tahun yang katanya untuk menarik investor. Lama hak guna lahan ini tentu mengerikan karena lebih parah dari masa kolonial, di mana Belanda cuma memberikan HGU sampai 75 tahun. Konflik lahan lain yang terjadi juga termasuk perampasan ruang hidup dari warga adat setempat. Pada Maret 2024, warga Pemaluan menjadi geger karena munculnya surat peringatan untuk warga setempat atas pelanggaran pembangunan yang tak berizin dan tak sesuai dengan tata ruang IKN. Warga disuruh mengosongkan rumah 7 kali 24 jam. Hal ini tentu saja mengagetkan berbagai pihak, utamanya untuk suku Balik dan suku Pasar yang merupakan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di sana sebelum proyek IKN dimulai. Ketakutan penggusuran oleh proyek IKN ini sebenarnya beralasan, karena beragam kisah ganti rugi yang dianggap tak jelas. Contohnya kisah Bapak Sibukdin, seorang kepala adat suku Balik yang terpaksa memberikan lahannya untuk proyek IKN, di mana uang ganti ruginya malah tak cukup membeli lahan baru. Fakta seperti ini jelas meresahkan bagi mereka yang berpotensi digusur. Dengan begitu banyaknya hal problematik yang dituai IKN, pernyataan besarnya siapa yang ingin tinggal di IKN sekarang. September mendatang direncanakan sebagai gelombang pertama untuk PNS pindah ke IKN. Setidaknya ada lebih dari 11.000 PNS yang akan dikirim ke ibu kota negara baru. Sayangnya meski sudah dijanjikan beragam hal, banyak PNS yang ogah pindah. Hal ini sebenarnya memiliki alasan yang jelas, di mana penunjang kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih dan juga pengelolaan sampah belum rampung. Nah, bukan cuma PNS, tapi anggota DPR yang ikut mengesahkan Undang-Undang IKN juga tak ingin pindah dan malah mengusul Jakarta sebagai ibu kota legislatif. Sikap DPR ini memang membuat bingung banyak orang. Harusnya kan DPR semangat bisa pindah ke IKN, proyek besar yang mereka sahkan sendiri. Berbagai kontroversi dari IKN sudah kita bahas, hal ini membuahkan pernyataan lanjutan. Apakah IKN akan dilanjutkan oleh Prabowo dengan melihat seluruh masalah di dalamnya? Saat ditanya di depan Jokowi, Prabowo bilang kalau dia tetap akan melanjutkan namun tak untuk dipaksakan. Statement ini memperlihatkan kalau Prabowo dalam kegalauan besar untuk persoalan IKN.